Di episode kali ini, kita mau bedah sesuatu yang keren banget. Gimana sih caranya sebuah ide simple bisa jadi aksi nyata, cuman modal konten digital? Yuk, kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya agak mustahil ya. Emangnya bisa? Satu video doang ngebersihin pantai? Kedengarannya aneh, tapi di era digital ini jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Karena, ya, di era digital ini, jawabannya adalah bisa banget. Hari ini kita bakal lihat gimana konten digital itu bukan cuma buat hiburan loh, tapi bisa jadi kekuatan yang mengubah masalah segede sampah jadi sebuah gerakan global yang inspiratif. Nah, biar gampang, kita udah bagi perjalanannya jadi 5 bagian. Pertama, kita bahas kenapa semua orang itu sebenarnya kreator. Terus, ngapain sih orang bikin konten? Nanti kita juga lihat cara milih format yang pas, kode etiknya gimana, dan terakhir, kita coba bikin rencana konten pertama Anda. Siap? Yuk, kita mulai! Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa sih artinya jadi kreator di zaman sekarang? Jadi gini, konten digital itu ya pada dasarnya semua yang kita lihat, baca, atau dengerin di internet. Simple kan? Mulai dari video TikTok yang lagi viral, sampai utas di X, itu semua konten digital. Dan yang paling penting, semua orang bisa akses. Artinya apa? Artinya, kalau Anda pernah ngepost sesuatu online dengan tujuan tertentu, misalnya ngasih info atau ngajak temen, selamat, Anda sebenarnya udah mikir kayak seorang kreator. Oke, kita kan tiap hari nih nonton, baca, dengerin konten. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa ya tujuan dibalik setiap postingan yang kita lihat? Nah, kreator-kreator yang sukses, coba deh lihat Pandawara Group yang keren banget sama aksi bersih-bersihnya. Mereka tuh nggak asal bikin konten. Biasanya, tujuan mereka itu salah satu dari 4 ini. Buat ngasih edukasi, buat ningkatin kesadaran, buat ngajak interaksi, atau ya buat hiburan. Dan disinilah letak kerennya. Konten yang bagus itu kayak win-win solution. Si kreator dapat jangkauan dan pengaruh, sementara kita sebagai audiens dapat info, koneksi, atau hiburan. Jadi semua senang, semua diuntungkan. Nah, setelah tujuannya jelas, langkah berikutnya adalah milih kendaraan yang paling pas. Gimana caranya? Pesan kita bisa nyampe dengan cara terbaik. Yuk kita bedah format-formatnya. Pilihannya tuh banyak banget loh. Anda bisa nulis artikel yang dalam, bisa rekam podcast sambil di jalan, bikin infografis yang eye-catching, atau bahkan vlog yang nunjukin aksi nyata. Masing-masing punya kekuatan sendiri. Tapi, yang paling powerful itu justru waktu semua format ini digabungin. Coba bayangin deh, ada video aksi bersih-bersih pantai, itu kan visual ya. Terus ditambahin teks yang ngasih data polusi, itu tulisan, dan diiringi musik yang bikin semangat, itu audio. Wah, dampaknya bisa berkali-kali lipat kan? Nah, dengan kekuatan sebesar ini tentu ada tanggung jawabnya juga. Ini yang ngebawa kita ke aturan-aturan main yang ya nggak tertulis, tapi penting banget buat seorang kreator. Hak cipta itu anggap aja kayak sidik jari digital sebuah karya. Sifatnya unik, dan secara hukum itu punya si pembuatnya. Jadi nggak bisa sembarangan dipakai. Sama pentingnya, kita juga harus ngehargain privasi orang lain. Intinya, selalu minta izin. Mau pakai foto, video, atau data orang lain, izin dulu. Itu kuncinya. Dan yang terakhir, tapi sering banget disepelekan, judul. Judul itu kayak janji kita ke penonton. Jadi jangan sampai judulnya clickbait atau nggak sesuai sama isinya. Kenapa? Karena kepercayaan itu aset paling mahal buat seorang kreator. Oke, sekarang bagian yang paling seru nih. Mari kita rangkai semua yang udah kita bahas. Ini dia panduan praktis 5 langkah buat ngubah ide di kepala Anda jadi konten yang beneran jadi. Prosesnya sebetulnya simple, tapi powerful banget. Pertama, tentuin tujuan. Kedua, kenali siapa penonton Anda. Ketiga, rumuskan ide utamanya. Keempat, pilih format yang paling cocok. Dan yang kelima, ya langsung eksekusi, mulai bikin kontennya. 5 langkah ini jadi fondasi buat semua konten yang hebat. Coba deh lihat tabel ini. Ini nunjukin cara pikir para profesional. Mereka tuh nggak pakai satu jurus buat semua orang. Buat audiens yang emang udah peduli, artikel yang mendalam mungkin cocok. Tapi buat yang masih cuek, nah, mungkin vlog yang seru secara visual jadi cara terbaik buat narik perhatian mereka. Jadi, pesan dan formatnya harus disesuaiin. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Emang bisa satu video ngebersihin pantai? Jawabannya, sekali lagi, iya. Bisa banget. Kalau video itu bisa menginspirasi ribuan orang buat datang bawa kantong sampah. Kekuatan Anda sebagai kreator itu bukan cuma dari apa yang Anda buat, tapi dari aksi apa yang bisa Anda picu. Jadi coba deh lihat sekitar Anda. Masalah apa sih di komunitas Anda yang butuh suara? Mungkin bisa dimulai dari sana.